Ayo Bang Munadi, mulai Bang Munadi. Mulai. Tunggu dikit. Agendanya mungkin hari ini apa? Tadi agendanya itu adalah kepastian dari termohon tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena itu kita menyerahkan bukti yang tertunda yang seharusnya kita serahkan dalam persidangan minggu lalu, baru saya serahkan tadi, yakni video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Pak Im Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut, dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Ya, tidak ada saksi tentang adanya dalil perselingkuhan, adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat seperti itu. Itu adalah hasil terakhir persidangan. Berarti selanjutnya udah lanjut atau Sidang selanjutnya tanggal 21, mohon maaf kalau nggak salah, hari Jumat ya, tanggal 21 ada pemeriksaan setempat atau mendatangi tempat Tiger Wong. Dia ingin melihat untuk bertemu dengan kedua anak Pak Im Wong. Jadi silakan sekitar jam 9 pagi kalau teman-teman wartawan mau hadir, silakan. Majelis Hakim insya Allah akan hadir di sana untuk melihat tempat Pak Im Wong, rumah yang di Delman dan rumah yang di sampingnya seperti itu. Yang mana? Yang tadi udah itu bukti kan, bukti adanya sebuah pengakuan bahwa seseorang istri telah berbohong dengan suaminya. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena kita adalah orang Islam. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Ya. Kejadiannya Mbak Im yang tahu. Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya. Itu April 2020. Kalau itu saya nggak tahu waktunya, tidak bisa sampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta. Ya, jadi gini, gugatan itu menyampaikan adanya sebuah perselingkuhan, menyampaikan adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sampai detik hari ini, sejak terdaftar gugatan tersebut sejak November seingat saya, mohon maaf kalau salah, itu tidak ada satupun bantahan atau menghadirkan saksi orang yang selama ini disebut-sebut sebagai perselingkuhannya, tidak dihadirkan untuk menjernihkan, ya, untuk membantah. Di dalam hukum, dengan tidak membantah itu adalah pengakuan secara diam-diam, berarti perselingkuhan itu terbukti secara sah di persidangan ini. kabarnya kemarin juga ada ya videonya di Instagram atau vlog viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan, terus dia juga nanti mama dimarahin papa. Itu gimana sih kabarnya Bunda? Ya, kayaknya saya setahun ini ya. Jadi sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Ya. Bahasa orang itu bukan salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media. Sebenarnya
sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak ini. Saya RT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa dengan sebenarnya kejadian ini baru ketika Piano itu mengikuti dan ada narasi yang luar tentang kita berdua. Dan dia menanyakan kepada saya di sini tidak bisa bilang. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang ini saya berani untuk ngomong di depan kalian. Karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak bisa. Tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu. Dan saya akan bilang saya akan kasih loh. Ada di Saya akan kasih. Kenapa? Dia manipulatif semuanya dengan bilang. Cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, kenapa? Kenzo bisa bilang, nanti Bapak marah. Kalau bilang, ya, saya udah kayak gitu, ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video. Dari dulu sampai sekarang. Dan Piano sama Kenzo dikte sama dia. Piano kenapa? Ya udah, 1 Maret baru begitu lagi. Piano, tapi kedua nggak mau juga. Nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang. Pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin dia tadi gede, Piano, kok Piano beda ya dengan sekarang? Saya diam aja pas kemarin. Piano, emang Papa marah ya kalau misalnya Piano sama selalu seperti itu. Saya akan belinya, saya akan kasih makan juga. Karena buat saya ini semua semuanya kalau KDRT lain tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi sana dan di play selama 34 detik. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah saya bilang judotin pala. Iya, saya bilang saya tidak pernah judotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia dan Allah sini. Sumpah Quran. Ya. Dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu nggak pernah ngapa-ngapain kamu untuk main tangan apapun itu. Kamu berani ya? Ingat kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab, ketika masalah ini ada. Berani nggak? Yuk. Ingat kamu kenal Ustaz. Terus saya gimana? Dia ngomong. Juni 2024, sumpah demi Allah kamu jodoh kepala aku. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu lagi, nggak mau ketemu kamu kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan. Dan tadinya saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah berblow up besar saya, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak? Saya boleh nggak? Akhirnya saya ngomong, saya kan kasih nanti. ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim. Ya, biar Pak Im kirim silakan kalau mau. Boleh kalau itu di-share. Ke salah satu Boleh. Saya udah bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan ada yang pegang itu. Nanti dikirim ya. Silakan. saya juga Share aja rame-rame. saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang gue siapa yang pengadilan ya, aku nggak ngomong, aku masih jaga kamu itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya dibuktikan ini bukan masalah, sudah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini.
dan semua bukti juga udah ada tuh pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini dan nanti anak saya juga baca? Saya harus memang harus, dan saya nggak tahu. Pak, sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana? Itu kan membaca sejarah. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Piano, kalau ketemu Paula, takut banget apa yang dia lihat. Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, Pak. ada video. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh melihat kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula, takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin buktikan, enggak, saya cuma pengadilan dia. Saya nggak ada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lempar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca, bentar aja dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena. Saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya ayo itu sama mama, ayo yuk, ini saya demi Allah, saya anak orang apapun itu saya mencoba. Tadi nggak mau banding juga kan ya? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya Itu berbingung sama video Paula. tahun 2024 dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Nggak apa-apa di share aja Baim videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika gitu, ya. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama Mas Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung, dan semua bukti yang ada itu saya mau, karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, nggak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan yang sama Paula, dan Paula yang nggak mau. Sekarang gitu loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya saya hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logiknya kalian, ini kita mau gimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa ini gimana dari setahun yang lalu sampai sekarang. Oke, kalau Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti di Saya setiap ya, saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama apa? Mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula tuh ampun saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah, Paula kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih? Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini? Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung, maksudnya semua diputarbalikkan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya itu seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu
hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya, sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu. Pak Bayu mungkin terakhir pesannya untuk Kak Paula apa sih setelah ini manipulasi seperti ini? Sadar Paula, sabar, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia. Beneran, sampai detik ini saya ngelihat itu kalau posisinya, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini tuh ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya tuh bukan kiri terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai kalau ke rumah, Pak, jangan begini dulu ya. Dan ya, papa saya tuh kalau sama Paula, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, semuanya nggak apa-apa lah. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh Allah maha adil, kalau saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi. Tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya. Mana mungkin? Saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Sih bingung saya. Keluarga saya semuanya harmoni. Ya hanya ngumpul sekarang cuma berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano. Kiano enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya begini, saya selalu jajarin mama saya antara gini atau belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya. Sayangin mama papa ya. Papa, saya nggak boleh sayang mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lalu sininya itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya, gak mungkin lah. Oke, sampai Karena jadi Ramadan berat juga sih buat kebaik dengan ya, buat saya